Tadi malam jagongan atau tidur atau dibiarkan lewat begitu saja jam 12 ya. Saya percaya saudara pasti berdoa penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kita akan memasuki di hari pertama ini dalam melalui awal perjalanan untuk berjalan di tahun yang baru dimulai dari rumah Tuhan. Ya, firman Tuhan yang Tuhan taruh sebagai pesan sepanjang tahun 2012 akan saya bacakan selengkapnya dan saya meminta saudara sebaiknya untuk juga ikut membacanya dari Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan yang ke-40. Biarlah itu akan tertanam dalam setiap hati saudara, karena itu ayat-ayat yang luar biasa yang akan pasti memberikan jaminan akan kemampuan kita untuk menjalani kehidupan sepanjang 2012 dan bukan hanya melewati masalah, tetapi justru melalui masalah-masalah yang saudara dan saya hadapi akan membawa saudara untuk memiliki kehidupan yang lebih baik lagi, berkualitas, amin. Ya, lebih baik lagi, naik pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Firman Tuhan Mazmur 37 ayat pertama sampai dengan yang ke-40. Kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud. 1, 2, 3 saudara bisa bersama saya. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan mentertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa di harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri. Dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, yang milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Tetapi Tuhan seperti keindahan padang rumput. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri. Tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.
maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak akan membiarkan dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutlah jalannya. Maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Lebanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Berkatakan amin. Dan tepuk tangan kita bagi Tuhan kita Yesus. Tuhan menetapkan dan meneguhkan untuk kita melakukan mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan ini. Agar kehidupan saudara di tahun 2012 dalam tingkatan kualitas yang lebih baik. Kehidupan yang berkualitas dimulai dari kehidupan rohani. Hubungan intim kita dengan Tuhan. Kenyataan kita sudah sungguh-sungguh menikmati perubahan dalam kehidupan, perubahan dalam menyikapi perjalanan hidup, perubahan dalam menyikapi masalah-masalah yang akan kita hadapi. Inti daripada tekanan Tuhan menghendaki supaya kehidupan di tahun 2012 setiap saudara mencari perkenanan Tuhan. Hidup saudara adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan itu dengan teguh dikatakan pada ayat yang ke-23. Karena Tuhan di tahun 2012 berkehendak untuk campur tangan secara langsung. Bukan hanya sekedar memberikan kepada saudara hikmat, pengertian untuk mengambil keputusan. Tetapi dikatakan Tuhan akan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Firman Tuhan dalam Roma 8:28 dengan jelas mengatakan, yang seringkali kita bacakan dalam doa kita, dan kita memang percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri, berjalan sendiri, dan bukan hanya sekedar Dia akan melihat apa yang kita kerjakan, tetapi Dia berkehendak untuk ikut campur tangan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Supaya semakin nyata kemuliaan Tuhan itu menguasai kehidupan kita. Supaya dunia lebih mengetahui bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan saudara ada satu pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mari kembali berikan tepuk tangan. Tuhan akan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Maka tidak ada kejaran yang lain, capaian yang lain, kerinduan yang lain yang Tuhan mau ajarkan kepada kita selain saudara dan saya meningkatkan kualitas kehidupan. Sebagai karyawan, hendaklah saudara sungguh-sungguh bekerja dengan lebih rajin, penuh integritas di perusahaan di mana saudara bekerja. Di tengah masyarakat saudara tahu care sekali apa masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Dan saudara ambil bagian di dalamnya untuk membuktikan bahwa saudara adalah orang-orang yang memang ditempatkan oleh Tuhan untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana Allah untuk mendatangkan kesejahteraan bagi kota, bagi bangsa. Saudara bukan orang-orang yang pasif. Saudara benar-benar menjadi alat, menjadi saksi di tengah masyarakat.
Dan saya percaya ketika saudara punya kepedulian, punya belas kasihan, punya kepekaan untuk melakukan sesuatu, saya percaya Bapak kita di surga akan bangga. Lihat, itu adalah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mari berikan tepuk tangan, haleluya. Perkataan ini pernah dinyatakan oleh Allah Bapa ketika Yesus Kristus telah keluar dari air setelah dia menerima baptisan air. Dengan jelas pernyataan itu dinyatakan dan menjadikan peringatan bagi kita. Ada satu keteladanan yang diberikan contoh kepada kita. Dan firman-Nya pada Matius 3 ayat 17 mengatakan, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tuhan mau bukan hanya kepada Yesus. Karena Yesus ditempatkan menjadi pendahulu, menjadi contoh, menjadi teladan. Tuhan Bapa kita di surga mau kepada setiap saudara pun. Dia berkata, engkau semua adalah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Peningkatan kualitas ini menjadi penting. Itu berarti memberikan kejelasan kepada kita bahwa tidak cukup sebagai seorang Kristen biasa, cukup sudah menjadi anggota gereja, punya kartu KAJ, saudara beribadah dan kemudian melayani seperti apa yang sudah sampai hari ini engkau lakukan itu. Tidak cukup. Tuhan menghendaki adanya peningkatan. Lebih rajin, lebih tekun. Seperti dikatakan dalam firman Tuhan dalam 2 Petrus pasal yang pertama. Untuk itulah hendaklah kamu dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Dan menambahkan kepada kebajikanmu yaitu pengetahuan. Dan kalau kita sudah bertambah-tambah pengetahuan, pengenalan kita akan Tuhan, hendaklah pengetahuanmu kau tambahkan dengan penguasaan diri. Peningkatan kualitas. Dan penguasaan diri kepada ketekunan dan ketegunan kepada kesalehan. Kesalehan kepada kasih kepada orang-orang saudara-saudara kita. Dan kasih akan saudara-saudara. Kasih kepada semua orang. Mari kita berikan sorak-sorai kita bagi Tuhan. Ada peningkatan. Jangan hanya mengejar apa yang sudah inginkan. Tapi mulai dengar di hari pertama, di bulan yang pertama, di tahun yang baru ini, dengar apa yang Tuhan inginkan dari saudara. Bukan hanya sekedar mengejar berkat-Nya. Bukan hanya sekedar supaya Tuhan mau mendengarkan doa-doa kita. Tapi Tuhan sekarang ini sedang berbicara. Tuhan memberikan janji dan jaminan. Tuhan akan menetapkan langkah-langkah saudara. Yang hidup saudara berkenan kepada Tuhan. Dan kalaupun engkau jatuh, diberikan jaminan. Engkau tidak akan tergeletak. Tangan Tuhan menopangmu. Tentu di balik jaminan firman Tuhan yang kita dengar ini kita harus tahu persis bahwa Tuhan sebenarnya sedang mengisyaratkan bahwa persoalan dan problema kehidupan di tahun yang baru bukan semakin ringan, tetapi semakin kuat. Sebelum saya menerima pernyataan firman Tuhan ini, pada saat satu perenungan pribadi saya dengan Tuhan, Tuhan menampakkan adanya dua tanaman yang bertumbuh subur dua-duanya, yaitu gandum dan lalang. Dua-duanya sepertinya tumbuh, sedang melakukan perlombaan antara gandum dan lalang, antara yang benar dan yang jahat, antara yang disebut sebagai orang-orang yang benar dan yang disebut sebagai orang-orang fasik. Dan dalam pernyataan yang berikutnya, Tuhan memberikan kepada saya satu penglihatan bahwa ada di antara orang yang ada pada kelompok orang-orang benar, lalu mereka terseret masuk pada kelompok orang fasik. Pada penglihatan pertama kemudian saya melihatnya beberapa saat kemudian yang terseret ke sana kembali lagi pada bilangan orang benar. Tetapi dalam penglihatan berikutnya saudara, ini sangat mungkin akan terjadi. Bahwa dari kelompok bilangan orang yang sudah dibenarkan Tuhan, terpengaruh, terpancing. Dan ternyata kemudian dia terseret masuk pada kelompok orang-orang fasik dan kemudian hilang. Firman Tuhan katakan, ketika aku melihat orang fasik yang gagah sombong. Dan ketika aku melihat tempatnya, sudah gak ada lagi. Tetapi bagi orang-orang benar,
saudara dan saya, Tuhan kehendaki untuk tetap ada di dalam Dia dan sampai pada hidup yang kekal. Pada doa puasa kemarin, tekanan yang ingin saya sampaikan sebagaimana yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah bahwa sesungguhnya jangan sampai saudara yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, yang sudah dilayakkan oleh Tuhan, yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, jangan kemudian saudara terpancing untuk menjalani kehidupan sama dengan cara hidup orang fasik. Dalam pembacaan kita tadi pertama, jangan marah karena ada orang yang berbuat jahat. Jangan kau balas kejahatan dengan kejahatan. Dan jangan iri hati kepada orang-orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Tuhan akan memberikan perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jangan ada seorang pun yang menjadi terpancing dan kemudian menjadi marah. Itu orang gak gereja tapi kok kaya ya. Pasti korupsi itu. Apalagi melihat berita di media cetak, di media kaca atau televisi. Kita melihat bagaimana mereka ini para koruptor. Mereka yang secara terang-terangan merampok uang negara. Kok sepertinya didiamkan saja? Dan tidak sedikit di antara kita bisa menjadi marah. Enggak adil ini pemerintah. Enggak adil ini aparat penegak hukum. Sementara yang merampok uang triliunan rupiah bebas menikmati kemerdekaan di luar negeri. Sementara yang mencuri sandal jepit diancam hukuman 5 tahun. Jangan menjadi marah kalau orang keadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang apa? Dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun. Saudara mau pilih yang belakangan atau yang depan? Ya, yang belakangan itu jahat loh. Ya, apakah engkau berbuat baik? Apakah engkau berbuat jahat? Nanti akan diperhitungkan. Saya ingin kembali mengajak saudara dan saya dalam doa-doa saya pada Tuhan. Tuhan, jangan ada seorang pun dalam perjalanan 2012 ada orang yang terhilang. Yang semula rajin ibadah hanya oleh karena satu tantangan dalam kehidupannya. Dan bahkan bisa jadi mereka ini sudah orang-orang yang sangat percaya kepada Tuhan. Dibuktikan dengan doa-doanya kepada Tuhan. Tapi karena sepanjang tahun 2011 doanya belum juga dijawab. Kemudian terhilang. Doa saya sebagai seorang gembala meminta kepada Allah Bapa yang Maha Pengasih lagi penyayang. Kalaupun ada di antara kami jatuh Tuhan, biarlah tangan Tuhan menopang kami. Kami percaya Tuhan berbelas kasihan. Kami percaya Tuhan tetap setia untuk menyertai dan melindungi kita. Berikan tepuk tangan saudara bagi Tuhan. Untuk itulah Tuhan kemudian meneguhkan, tidak ada satu cara yang lain supaya percepatan pertolongan Tuhan itu nyata. Supaya bentuk-bentuk daripada pertolongan Tuhan itu pun nyata. Bahwa kalaupun kita jatuh, tidak ada seorang pun yang tergeletak, tetapi tangan Tuhan akan menopang. Bahkan salah satu ayat yang kita baca tadi memberikan jaminan, kalau sampai terjadi sesuatu yang harus kita memperhadapkan diri pada pengadilan. Katakanlah demikian, apakah itu pengadilan di dunia ini atau di sana.
Ayat 33 tadi memberikan jaminan. Tuhan tidak menyerahkan orang yang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Tuhan tetap akan memberikan pembelaan atas saudara. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kemarin dalam doa puasa tekanan saya, jangan sampai ada orang benar terpengaruh dengan cara-cara hidup daripada orang fasik. Karena mereka mungkin melihat rumusan cara hidup mereka kemudian akhirnya berhasil. Oh begini A, B, C, D. Saya mengambil langkah D, E, F, G. Loh kok nggak berhasil ya? Padahal ini cara yang benar. Hanya karena tidak sabar saja atau melihat mereka orang fasik dengan cara seperti itu, resep hidup seperti itu, kok berhasil? Lalu saudara tiru cara mereka. Tuhan ingatkan jangan sampai itu terjadi. Sebab yang namanya kebahagiaan orang fasik itu semu. Enggak kekal, sementara. Orang fasik mengandalkan apa yang kelihatan, orang benar mengandalkan yang tidak kelihatan. Yaitu saudara dan saya. Berikan kembali tepuk tangan bagi Tuhan. Maka pada hari ini, pada khotbah saya untuk tahun 2012, untuk yang kedua, tekanan saya ambil supaya hidup saudara berkenan, supaya menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan terbaca dari ayat yang ketiga dan keempat. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tentu ada reasoning, tentu ada alasan mengapa Tuhan menghendaki supaya hati kita, hidup kita adalah hidup yang gembira karena Tuhan. Saya ingin ulangi sedikit. Melalui perjamuan kudus nanti kita akan diingatkan. Pada waktu kita berdosa, hidup dalam dosa, ternyata Dia ini sudah mengampuni dosa kita. Kita belum minta pelepasan dosa. Kita belum minta pengampunan atas dosa kita. Ternyata Dia sudah menyediakan pengampunan. Sebelum kita tahu apa yang akan kita lakukan selama kita hidup dalam dunia ini, Tuhan sudah memberikan jaminan kepada kita. Bahwa kalau saja saudara dan saya tetap percaya kepada Dia, maka firman yang memberikan jaminan, Allahku, Allah saudara dan saya ini, yang akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mengapa kita harus bergembira? Kita bangga. Yang pertama, kita orang jahat, orang berdosa. Diangkat hidup kita ini dari lumpur dosa. Dipilihnya kita ini, dibersihkannya kita, dilayakkannya kita, dikuduskannya kita. Untuk dijadikannya biji mata Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Mari yang percaya 1 Petrus 2 ayat 9 itu berlaku untuk saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mengapa kita juga bergembira? Karena Tuhan dari firman Tuhan. Dan saya percaya saudara pun sudah pernah melihat paling tidak, atau mendengar paling tidak. Syukur kalau saudara sudah mengalami perjalanan kekristenan saudara selama ini. Bahwa saudara pun bukan hanya sekedar mendengar dan melihat, tapi saudara menikmati. Dan saudara melihat bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dan saudara sanggup berkata, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kita sudah mendengar berita firman Allah pada saat Natal kemarin. Engkau beroleh kasih karunia. Yang bukan hanya berhenti pada penunjukan, Bu Sri, engkau memperoleh kasih karunia. Titik. Bukan hanya sampai di situ. Bukan hanya sampai pada penunjukan. Bukan hanya sampai kepada pengingatan. Tapi kemudian pada gilirannya, apa yang tidak mungkin dialami oleh Bu Sri, Allah Bapa kita menyatakan kuasa dan mukjizatnya. Berikan kembali tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Maria ketika itu berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Sebab aku ini belum bersuami. Roh Kudus
akan turun menaungi engkau. Kuasa dari tempat yang maha tinggi akan menaungi engkau. Dan engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan akhirnya Maria berkata apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah sesuai dengan perkataanmu itu. Mengapa kita bergembira? Karena ternyata Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Dia memberikan jaminan, bukan hanya sekedar menopang, tapi mukjizat demi mukjizat, kemuliaan demi kemuliaan sudah dijaminkan bagi kita. Berikan tepuk tangan, haleluya. Yang pertama saya ulangi kembali, kita tahu dosa kita ini merah seperti kirmisi. Bahkan bisa jadi saudara yang sedang berdosa, saudara sendiri bukan orang lain, jijik melihat dosa yang ada pada kita. Dan bahkan saudara sendiri mengambil satu pengertian kesimpulan, nggak mungkin aku hidup berkenan di hadapan Tuhan. Aku sudah begitu dalam jatuh dalam dosa. Bergembiralah karena Tuhan. Karena ternyata saudara dan saya yang dosa ini ada luar biasa, kejahatan kita luar biasa. Bukan hanya sekedar melanggar, tapi bisa juga kita ini adalah melawan titah Tuhan. Tapi toh akhirnya saudara dan saya dilayakkan. Sepatutnya kita bangga memiliki Allah yang luar biasa. Sekali lagi sorak-sorai saudara bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Maka untuk itu saya memang saya tekankan tentang bergembira terlebih dahulu. Karena itu salah satu ciri nampak dari kehidupan seorang Kristen. Menghadapi segala problema. Karena firman Tuhan seringkali meneguhkan kita juga. Hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Sukacita kita dalam Tuhan, itulah kekuatan kita. Amin. Jangan jadi orang Kristen terus tunduk. Mengeluh terus. Ya apa rek, ya apa. Uripku kok kaya ngene. Ya, terus waktu nyanyi, begitu pulang lagi nunduk lagi. Lalu orang dunia ini yang keluar, saudara keluar jalan atau mungkin apa. Lihat apa hebatnya mereka ibadah. Ya, tapi kalau saudara berjalan dengan menengadah, punya sukacita, hati gembira, lebih lagi pulang, saudara seperti sedang membawa piala kemenangan. Saya percaya itu menarik banyak orang dunia untuk datang kepada Yesus. Bagaimana supaya hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan? Bergembiralah. Bergembiralah. Ya, kesusahan saudara, persoalan yang sudah alami itu tidak akan membawa kepada kehancuranmu. Sebab Tuhan sudah memberikan jaminan kemenangan ada di pihak kita. Berikan sekali tepuk tangan. Bagaimana kemudian Tuhan menghendaki supaya kita hidup berkenan? Percayalah kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia ini bukan seorang yang mampu dusta. Dia sanggup melakukan segala perkara, tapi ada satu perkara yang Dia tidak mampu lakukan, yaitu berdusta. Saudara, bagaimana saudara akhirnya sudah bisa membaca kisah daripada Nabi Ayub. Bagaimana dia seorang yang saleh, yang tidak ada bandingannya dengan orang sejamannya. Dia jujur, ya, dia takut akan Tuhan. Tapi kemudian dia mendapat ujian. Katakanlah pencobaan. Harta bendanya habis. Anak-anaknya semua mati. Tubuhnya penuh borok. Dan istrinya mengutuki. Bukan jadi penolong tapi perongrong. Kalaupun itu dia alami. Dia berkata kepada istrinya, mengapa kamu seperti orang gila? Apakah kita memang harus menerima yang baik saja dari Tuhan? Sementara kita tidak mau menerima yang buruk. Satu saat saya mendengarkan satu kisah dari pemain pertama yang memenangi tenis Grand Slam pertama, yaitu Arthur. Dia menang untuk Australian Open. Berikutnya dia menang untuk Perancis Open. Berikutnya kemudian dia menang untuk US atau American Open.
terakhir kemudian di tahun itu dia menang di Wimbledon. Itu penyebutan pertama tentang juara Grand Slam. Setelah dia menerima trofi itu, sebagai orang pertama penerima piala Grand Slam, ternyata kemudian dia punya masalah dengan jantungnya. Dan dia harus operasi. 2 kali operasi. Dan pada saat operasi ternyata ada sedikit ketidakcermatan bisa jadi. Dia mendapatkan infus atau tambahan darah. Apa itu namanya? Ya, transfusi darah. Yang ternyata dalam darah itu ada HIV. Jantungnya tidak segera membaik. Tapi justru hidupnya dikuasai dengan HIV. Salah satu pengagum dia mengirimkan surat kepadanya. Arthur, engkau seorang yang luar biasa dengan prestasi-prestasimu. Nyata sekali bahwa Tuhan itu tidak adil. Mengapa dia membiarkan engkau menjadi sakit dan mengidap penyakit HIV itu? Dia kemudian memberikan jawaban. Ada 5 juta orang pada saat masaku, remaja-remaja pemuda yang merindukan untuk bisa bermain tenis. Dari 5 juta itu ada 500.000 yang menginginkan dia menjadi orang-orang yang terlatih untuk bisa bermain tenis. Dari 500.000 itu ada 50.000, 10%-nya 50.000 yang ternyata mereka akhirnya bisa untuk bermain tenis profesional. Dari antara 50.000 itu ada 5.000 yang ternyata kemudian mengikuti pertandingan-pertandingan dalam taraf internasional. Dan dari 5.000 itu hanya ada 5 yang berdiri di atas panggung untuk menerima trofi. Saya salah satu penerima trofi menjadi juara Grand Slam. Ketika itu aku tidak bertanya, mengapa aku yang menerima mahkota ini. Demikian juga sekarang, kalau aku harus menerima sakit HIV, aku tidak bertanya, mengapa aku yang menerima sakit HIV ini. Saudara, ini satu contoh iman yang benar-benar tidak membuat dirinya sedih, jatuh dalam keterpurukan. Hanya oleh karena penyakit, hanya oleh karena mungkin persoalan-persoalan yang lain. Tetapi dia tetap percaya kepada Allahnya. Dia tetap punya iman kepada Allahnya. Dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan dan akal budinya. Yang setuju, katakan amin. Dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Bahwa dalam segala perkara Allah sanggup mendatangkan yang terbaik. Kita tidak hanya sekedar sebatas bisa memuji. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Tapi hendaklah itu menjadi satu realita dalam kehidupan ini. Kalau saudara sungguh percaya kepada Dia. Dan bukti menjadi orang percaya, saudara tidak akan menjadi kendor. Tidak akan menjadi hilang harapan, tidak menjadi tawar hatimu. Ketika saudara harus menghadapi pergumulan berat dalam perjalanan hidupmu. Saya percaya Tuhan tahu persis apa yang engkau alami. Dan pada saat engkau mengalami penderitaan, engkau tidak akan pernah ditinggalkannya sendiri. Dia bahkan justru sebelum engkau menderita, dia terlebih dahulu sudah menderita karena saudara dan saya. Bahkan akhirnya dia rela mati di atas kayu salib. Yang setuju katakan amin dan kembali berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ayo mulai 2012 ini kita berlomba untuk membuktikan bahwa kita memang layak disebut sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Dan percaya itu bukan hanya saudara bisa buktikan ketika engkau diberkati. Ini buktinya bahwa aku percaya kepada Tuhan. Tidak. Tetapi seperti 2 sisi mata uang. Kalaupun kita sedang mengalami pergumulan yang berat, tantangan dalam kehidupan ini, kita tetap laku di hadapan Tuhan sebagai koin mata uang yang tidak cacat. 2 sisinya tetap ada dalam kehidupan kita. Kita tetap percaya Tuhan itu baik. Berikan tepuk tangan, haleluya.
Agar kehidupan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, kita tidak cukup puas hanya dengan percaya bagi diri kita. Tapi percaya harus kita buktikan untuk orang lain. Dengan demikian firman Tuhan tadi katakan, bahwa percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Melakukan yang baik bukan sekedar melakukan melalui perbuatan kita. Diawali dari hatimu. Berdamailah. Kalau saudara mengaku orang percaya, saudara pasti berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan dirimu. Berdamai dengan sesamamu. Berdamai dengan keadaanmu. Amin. Oh, enggak masalah. Enggak masalah. Pak, Bapak kan sedang ada masalah ya. Enggak apa-apa deh Pak, kalau Bapak enggak usah datang untuk melakukan tugas Bapak sih enggak apa-apa. Tapi saudara menjawab, oh enggak apa-apa. Justru ada masalah ini mendorong saya lebih bersemangat untuk saya melakukan yang baik bagi Tuhan. Ayo yang setuju saja berikan tepuk tangan. Saya seringkali mengatakan kalau saudara sedang ada masalah, itu sesungguhnya pintu kasih Tuhan Yesus sedang dibuka. Dan mata Tuhan itu sedang tertuju secara spesial kepada saudara. Saudara bisa membaca, anak yang kukasihi akan aku hajar, akan aku ganjar dia. Mazmur 32 ayat 8 berkata, mataku tertuju kepadamu. Lihat, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang harus engkau tempuh. Yang setuju katakan amin. Maka lakukanlah yang baik. Kalau ibadah berikan yang terbaik. Amin. Kalau ingin lebih berkenan lagi saudara, bukan hanya sekedar perbuatan kita yang baik. Tapi diawali dari apa yang dituliskan, tolong tayangkan Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus dan yang apa? Berkenan kepada Allah. Kalau saudara ingin berbagi untuk melakukan yang baik, mungkin saudara memberi pinjaman, menolong orang dan sebagainya, awali. Lakukan ini dulu. Mau jadi WL, mau jadi pemain musik, mau paduan suara, mau kur. Waduh ya, paduan suara kur apa ya? Supaya berkenan, perbuatan saudara, katakan saya menolong Pak Arif. Berkenan di hadapan Tuhan, karena apa? Awali, saya sudah mengawali, saya sudah mempersembahkan hidupku yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bukan untuk dunia, tetapi bagi Allah Sang Pencipta langit bumi. Berikan tepuk tangan panjang bagi Tuhan kita, haleluya. Sehingga otomatis Galatia 2:20 ada dalam diri saudara, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Saya berikan jaminan kalau saudara melayani Tuhan dengan cara seperti ini dan memberikan yang terbaik bagi sesama, musik yang terbaik, irama yang terbaik, tapi diawali dengan memberikan persembahan akan tubuh saudara bagi Tuhan, saya percaya satu kali gebukan drum, wah luar biasa. Itu sudah menjadi berkat luar biasa karena Tuhan turut bekerja di sono. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Gak akan pernah ditolak pemberianmu, pertolonganmu, kebaikan budimu yang engkau lakukan kepada orang lain. Apakah itu si yatim piatu, si janda, yang lemah, yang miskin, gak akan pernah ditolak. Gak akan pernah saudara akan digosipkan macam-macam. Tuhan akan membela saudara. Karena sebenarnya Tuhan sudah tahu, sebelum saudara melakukan perbuatan baik bagi sesama, saudara sudah mempersembahkan hidupmu bagi Tuhan. Mari yang percaya berikan tepuk tangan, haleluya. Maka artinya apa kalau selama ini kita sudah ikut makan siang gratis, lumbung 1000. Bisa jadi itu sudah lakukan. Pelayanan kesehatan, pasar murah, luar biasa. Baru ya. Kemarin waktu Mas Dedi, wah dengan semangatnya. Ya, mungkin itu semua sudah lakukan selama sekian tahun. Tapi berita firman Tuhan untuk 2012, saudara dan saya harus mengejar perkenanan Tuhan. Kalau ternyata perbuatan baik yang selama ini sudah lakukan, tetapi tidak atau belum diawali dengan persembahan tubuh saudara, ini saatnya saudara bisa lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan kembali bagi Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan,
Dan dikatakan lebih jauh, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ya, saya seringkali beritahukan pada mereka yang konseling, Pak, ini saya udah kerja di kantor ini sih Pak. Kalau dipikir memang gaji saya udah cukup, luar biasa deh Pak. Ya insentif juga oke, jaminan ini oke, jaminan ini. Tapi kan kesempatan itu nggak pernah terulang 2 kali toh Pak. Maksudnya, saya ditawari dengan perusahaan yang lain Pak. Dan gajinya lebih besar Pak. Menurut Bapak gimana Pak? Kan kita ini firman Tuhan kan katakan kita tidak akan turun tapi naik. Naik terus tidak pernah turun. Saya sudah tahu arahnya. Dia mau ambil putusan untuk pindah kerja. Karena jen. Ya. Jadi motivasinya hanya uang. Saya katakan selama engkau mencintai uang dan mengejar uang, engkau tidak akan pernah puas dengan uang. Tapi ketika motivasimu bekerja adalah untuk jadi berkat di mana engkau ditempatkan, saya percaya Tuhan akan memberikan kepuasan yang luar biasa. Ayo, Tuhan itu senang dengan orang-orang yang berlaku setia. Bukan hanya dalam pekerjaan. Mungkin itu soal pelayanan. Memang kalau belum waktunya diangkat, ya sudah terima ke dulu. Amin. Saya nggak pernah mengangkat diri saya. Saya tidak pernah menemukan atau menempatkan diri saya untuk jadi ini. Nggak pernah. Semua itu ada waktunya. Amin. Demikian juga ketika kita beribadah, berlaku setia. Mungkin saudara tidak cocok dengan modelnya gembala seperti ini. Tidak masalah. Yang penting di mana gereja diberitakan firman Allah. Dan di sana menjunjung tinggi Yesus Kristus Tuhan. Tetaplah setia, dan setia. Saya tidak mengatakan bahwa gereja Bethel Indonesia Jemaat Diaspora Sejahtera adalah gereja yang hebat. No, yang hebat hanya Tuhan. Saya tidak mengatakan gereja ini adalah gereja yang baik. Tidak ada yang baik, hanya Dia yang baik. Amin. Mari kembali tepuk tangan saudara bagi Tuhan. Berlakulah setia. Ya, saudara yang sebagai suami berlakulah setia. Ya, amin. Kalau tidak percaya tanya ini. Nah, maksud saya begini, saya juga ngajar anak-anak, tapi saya juga mendisiplin diri. Ini dalam satu contoh saja, saya tuh bersyukur pada Tuhan, tidak diberi keinginan yang aneh-aneh. Ya, apakah itu soal belanja, soal makan apa adanya. Kalau saya pergi sendiri, saya tidak mungkin saudara mendapati saya untuk makan di satu restoran sendirian. Tidak mungkin. Lebih baik saya lapar. Tapi yang saya usahakan apa? Pulang. Makanan di rumah itu, waduh luar biasa. Luar biasa. Cuma tempe, penyet, sama sambal sedikit pedas sedikit. Luar biasa. Amin. Ya. Jadi kita ukurlah kesetiaan kita sepanjang 2011 seperti apa, ketika di tempat kerja seperti apa, ya, di gereja seperti apa, di rumah tangga seperti apa. Ayo 2012 kita tingkatkan kesetiaan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Kepada pasangan saudara, kepada anak, kepada siapapun juga. Apakah kita menjadi orang-orang yang acuh tak acuh? Coba kita berbenah. Saya percaya Tuhan akan akhirnya berkata begini, lihatlah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Berikan tepuk tanganmu bagi Tuhan kita Yesus. Tuhan senang dengan kesetiaan. Ya. Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan. Apabila kita punya kerinduan dan mulai kita lakukan itu. Meningkatkan satu strip, satu tingkatan, satu langkah. Tuhan sudah sangat menghargai. Karena dengan demikian saudara itu punya niat, bukan hanya sekedar niat, tetapi keputusan yang sudah lakukan. Ketika sudah maju selangkah, itu berarti Tuhan juga tahu engkau mau meninggalkan cara hidupmu yang lama. Saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan, bila kita sungguh ada ukuran yang Tuhan tadi sudah jelas, Tuhan lakukan untuk kita lakukan, bahwa kehidupan di 2012 tetap harus teguh pada tujuan.
Ya, coba kita baca tentang hal itu 1 Korintus pasal 9. Nah, akan saya akhiri khotbah saya pagi ini 1 Korintus 9 ayat yang ke-26. Ke-26. Dikatakan di sana, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja apa? Memukul. Jangan energimu, waktumu dibuang dengan percuma. Tetapkan sungguh dengan baik. Kalau memang nggak ada tujuan yang jelas, kalau memang sudah keluar rumah nggak ada tujuan, hanya mau ke mall, kemana? Oh enggak, saya memang hanya mau ke mall jalan-jalan. Enggak apa-apa, tujuannya jalan-jalan. Tapi jangan tujuannya enggak jalan-jalan. Loh, lihat, aku enggak bawa uang, Ya. Tapi pulang bawa bangkelan. Ya. Udah pertama berangkat katanya enggak bawa uang, enggak mau belanja. Pulang mau bawa belanjaan, bangkelan, ngutang lagi. Haleluya. Harus ada tujuan. Sehari ada tujuan. Seminggu ada tujuan. Sebulan ada tujuan. Setahun ada tujuan. Hidup harus ada tujuan. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Jangan engkau terus lakukan langkahmu di 2012 apabila saudara hari ini belum tahu tujuan saudara. Amin. Tapi kalau saudara belum tahu, saya beritahu. Tujuan kita hari ini adalah bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Maka saudara yang dikasih Tuhan, ketika Allah Bapa berkata, ketika Yesus keluar dari air, dialah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Bentuk perkenanan Tuhan dinyatakan dalam bentuk apa? Kita baca pada Matius 12 ayat yang ke-18. Matius 12 ayat yang ke-18. Maka kalau hal ini ada, kita bergembira karena Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita berdiam diri dengan setia di mana kita ditempatkan, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Ini satu penyikapan, satu perlakuan dari Allah yang luar biasa. Dia tidak mengatakan begini, apa yang kamu doakan akan aku kabulkan. Ini masih hasrat hati. Aduh, puji Tuhan. Dalam pengurapan awal tahun itu artinya di sini. Membuat saudara diberikan kemampuan menjaga kelayakan saudara. Kebenaran yang sudah terima. Pengudusan yang sudah terima. Dan apa saja yang kau hadapi, Tuhan tidak akan membiarkan saudara sendiri. Kalaupun engkau jatuh, tidak akan tergeletak. Tangan Tuhan menopang kehidupan saudara. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Amin. Khotbah-khotbah selanjutnya saya akan tetap mengacu kepada Mazmur 37 ini, sekalipun tentu ayat-ayat bisa diambil dari tempat yang lain, tapi yang pasti arah kita jelas. Kita mengejar perkenanan Tuhan. Kekristenan tidak bisa lagi main-main. Pelayanan apalagi. Kita tunduk kepala, kita berdoa.